Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Negeri Sipil. Kali ini kita akan membahas mengenai GLI, lambda, dan konvergensi dalam metode irisan. Mengapa kita membahas hal ini? Karena hal ini sangat penting. Seberapa penting? Mari kita lihat bersama-sama. GLI adalah singkatan dari General Limit Equilibrium Analysis, atau bila di Indonesia akan menjadi kesetimbangan batas umum. Metode ini dikembangkan oleh Friedland tahun 1970-an, Friedland dan Kran tahun 1977, kemudian Friedland dan lain-lain itu tahun 1981. Metode ini meliputi dua hal utama yang perlu kita perhatikan. Pertama yaitu menghasilkan atau menggunakan dua faktor aman, yaitu faktor aman momen dan gaya, atau dengan simbol FSM dan FSF dalam manual GeoStudio. Kemudian kedua yaitu dapat menggunakan berbagai kondisi hubungan gaya normal dan geser antar irisan. Kedua hal ini yang menyebabkan metode ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam metode irisan yang ada sekarang ini, misalnya seperti Bishop, Janbu, Spencer, Morgenstern Price, dan lain sebagainya. Karena dari semua metode tersebut, perbedaannya kebanyakan hanya pada dua hal ini saja. Kemudian, ide penggunaan dua faktor aman ini dalam sejarahnya sebenarnya pertama kali dipublish oleh Spencer tahun 1967. Namun pada tahun tersebut, metode ini belum begitu populer karena metode Spencer memerlukan iterasi dalam perhitungannya, sedangkan komputer pada saat itu belum berkembang seperti saat ini. Kemudian, pada metode GLE ini, gaya antar irisan dihitung atau diselesaikan menggunakan rumus Morgenstern dan Price tahun 1965, dan pada rumus ini pula kita bertemu dengan lambda sesuai judul video kita kali ini. Jadi lambda sebenarnya sangat berhubungan atau berhubungan langsung dengan gaya antar irisan. Dalam rumus ini disebutkan bahwa gaya geser antar irisan atau X sama dengan gaya normal dikali lambda dikali Fx. Fx adalah fungsi terkait gaya antar irisan. Terkait Fx ini akan kita bahas di video lain. Kita akan fokus kepada lambda, sedangkan lambda adalah persentasi dari fungsi Fx yang kita gunakan dalam desimal. Misal 10% kali Fx, 20% kali Fx, 100%, 1 kali Fx, 50% kali Fx, atau 0,5 kali Fx, dan seterusnya. Dari rumus ini juga kita lihat bahwa lambda akan berhubungan langsung dengan gaya geser antar irisan. Bila lambda 0, maka gaya geser antar irisan akan menjadi 0, sehingga akan sesuai dengan asumsi pada metode Janbu dan Bishop yang mengabaikan gaya geser antar irisan. Dalam software GeoStudio, nilai lambda berkisar antara minus 1,25 sampai plus 1,25. Lalu bagaimana hubungan lambda dan konvergensi? Kita akan melihatnya melalui GLE plot. Teman-teman dapat membuat grafik ini menggunakan software yang berbasis limit equilibrium seperti GeoStudio Slope W, Geo5, Slido, dan lain sebagainya. Dengan grafik ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara lambda dan faktor aman momen yang warna biru dan faktor aman gaya yang warna merah. Apa itu konvergensi? Jadi konvergensi sebenarnya adalah titik temu dua hal atau lebih. Pada kondisi ini, pada kasus ini, yang kita maksud adalah faktor aman momen atau kesetimbangan momen dan kesetimbangan gaya bertemu di satu titik faktor aman dan lambda yang sama atau saling berpotongan di satu titik. Bagaimana kita capai konvergensi ini? Konvergensi kita capai dengan cara menganalisis beberapa variasi lambda. Misal 0, 0,1, dan seterusnya sampai kita menemukan potongan kedua garis kesetimbangan ini, yaitu kesetimbangan momen maupun gaya. Jadi hubungan langsung antara lambda dan konvergensi yaitu lambda kita gunakan untuk mencari titik potong atau
faktor aman yang sama, baik itu kesetimbangan momen maupun kesetimbangan gaya. Dari grafik ini pula kita dapat melihat bahwa jika lambda 0, kita akan menghasilkan faktor aman jandu di bagian faktor aman atau kesetimbangan gaya warna merah dan Bishop pada kesetimbangan momen. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya ketika kita tidak menemukan titik potong atau dalam software disebutkan itu tidak konvergen. Kondisi ini terjadi ketika kita memberikan beberapa lambda, namun software tidak mendapatkan titik potong atau faktor aman yang sama untuk kedua kesetimbangan ini. Maka pada kondisi ini kita tidak akan menemukan faktor aman dari metode metode GLE seperti Spencer dan Morgenstern Price. Dalam GeoStudio, tidak konvergen itu menggunakan kode 999. Jadi, jika teman-teman mendapatkan peringatan kode error 999, maka yang dimaksud di sini adalah software tidak mendapatkan solusi yang konvergen. Artinya, grafik GLE plot antara momen dan force itu tidak saling berpotongan. Ini dikarenakan input nilai yang kita masukkan itu tidak masuk akal. Misalnya, buat geser tanah yang besar atau yang tidak masuk akal seperti kohesi dan sudut geser, kemudian besarnya gaya luar yang kita input, beban titik ataupun beban merata, kemudian gaya inputan untuk perkuatan seperti kuat tarik geosintetik atau angkur yang besar, kemudian koefisien gempa yang tidak masuk akal yang besar, kemudian tekanan air pori dan lain sebagainya. Jika kita menginput nilai yang tidak masuk akal atau nilai yang besar, maka software akan memberikan peringatan error 999. Lalu apa solusi dari masalah ini? Pertama, tentunya kita harus mengecek input parameter apakah sudah benar. Jika teman-teman tetap memaksakan bahwa parameter ini sudah benar, maka teman-teman dapat menggunakan metode Bishop ataupun metode Janbu untuk kesetimbangan gaya. Namun, saya tidak merekomendasikan ini. Silakan teman-teman untuk mengecek parameter ini dulu sebelum mengganti metode yang kita gunakan. Kita akan mencoba simulasinya. Di sini saya menggunakan Python, menggunakan library Toruku. Jika teman-teman ingin mencobanya, silakan menggunakan software apapun terkait kesetimbangan batas seperti GeoStudio Slope W, Slide 2, Geofight, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencobanya menggunakan library Toruku dalam bahasa pemrograman Python. Soal yang saya ambil dari GeoStudio Verification Manual, silakan teman-teman lihat. Poin 2.4 tentang non-homogeneous dengan seismic load. Jika kita running, pertama kita akan mencobanya. Pada contoh soal, koefisien gempanya sebesar 0,15. Kita akan mencoba nilai ini terlebih dahulu. Coba running. Kita akan memperoleh hasil sebesar 0,994 dengan beban gempa sebesar 0,15. Mudah-mudahan terlihat menggunakan metode Morgenstern Price. Faktor aman referensi adalah sebesar 1. Ini menjadi patokan utama. Di sini diperoleh faktor aman sebesar 0,994. Dan jika kita plot GLE plot, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kita mendapatkan konvergensi atau titik potong pada lambda 0,718 dan Fs 0,994. Nah, kita akan mencoba memberikan gaya gempa yang besar atau koefisien gempa yang besar. Harusnya metode kesetimbangan batas tidak akan bisa mendapatkan hasil yang konvergen. Kita akan mencobanya sebesar 0,2 misalnya. Oke, masih diperoleh nilainya 0,905, masih diperoleh lambda 0,775 dan FOE sebesar 0,905. Kita akan mencobanya sebesar 0,3 misalnya. Ya, di sini kita mendapatkan faktor aman sebesar 0,77, namun kita sudah mendapatkan bidang gelincir yang error 999. Kita akan mencoba memperbesarnya, misal sampai 0,6 koefisien gempanya.
0,6G, terlihat bahwa kita tidak mendapatkan hasil untuk koefisien gempa sampai 0,6G, tidak mendapatkan solusi yang konvergen atau faktor aman yang perpotongan antara faktor aman momen dan faktor aman gaya. Jadi jika teman-teman ingin mencobanya, silakan menggunakan software GeoStudio dan lain sebagainya. Baik, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.